Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita bersekutu di dalam ibadah doa malam. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menerima suara Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus, karena kasih-Mu, karena perbuatan dan kebaikan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami tahu Engkau ingin selalu agar kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami kembali hadir bersekutu malam hari ini. Biarlah di tengah rumah kami, di tengah keluarga kami, dicurahkan damai sejahtera dan sukacita sorga melingkupi setiap kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacitanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara dikasih Tuhan, 2 hari yang lalu kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus atau kita kenal sebagai Hari Raya Paskah, dimana kita tahu bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus benar-benar tidak dikuasai oleh maut. Alam maut tidak berkuasa atasnya. Dan lewat kebangkitannya pula, maka setiap orang percaya yang mati di dalam Kristus itu pun beroleh kebangkitan. Dan dia berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, sudah kasih Tuhan, pada malam hari ini renungan doa malam ini saya beri tema itu ganti fokus. Ganti fokus. Dan saudara, kita akan membuka Alkitab kita dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, keadaan setelah Yesus bangkit tentu berbeda dibandingkan dengan ketika Yesus belum bangkit. Dibangkitkan bersama Kristus, hendaknya atau semestinya keadaan kita pun berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Dia, yang tidak menjadikannya sebagai kebangkitan dan hidup. Saudara, kalau kita sering kali melihat iklan-iklan dari obat-obat pelangsing, seringkali iklan tersebut mencantumkan keadaan orang sebelum memakai obat itu, dan kemudian di sebelahnya ditampilkan foto keadaan sesudah orang itu mengkonsumsi obat tersebut, dengan harapan semua orang yang melihat iklan ini semakin tertarik dan bisa mendapati sebuah bukti bahwa keadaan sebelum minum obat dengan sesudah minum obat keadaannya berbeda. Perbedaan yang harusnya nampak jelas, yang harusnya kita tunjukkan di luar sana, yang seharusnya bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana, perbedaannya adalah bicara tentang fokus. Ya, berbicara tentang fokus dalam hidup. Di ayat 1 dan kedua tadi dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Fokusnya harus di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi sekarang kita bisa memahami perbedaan yang seharusnya nampak dari hidup kita, yaitu dari fokus kita dalam menjalani hidup. Saudara, kenapa fokus itu begitu penting? Kenapa fokus itu begitu penting? Karena sadar atau tidak, kita itu hanya akan mendapatkan, kita hanya akan meraih segala sesuatu yang kita fokuskan. Apa yang kita fokuskan itulah yang akan kita dapatkan. Itulah sebabnya fokus itu sangat penting. Kalau kita melihat pesta-pesta pernikahan, kita dapati bahwa jarang sekali kita jumpai ada pesta pernikahan yang rusak. Jarang sekali.
Kenapa? Karena untuk mengadakan pesta pernikahan itu mereka melakukan dengan fokus yang luar biasa. Mereka sudah jauh-jauh hari menyiapkan tempatnya, makanannya, pakaiannya, dan segala sesuatunya dilakukan dengan fokus yang sangat luar biasa. Itu pesta pernikahan. Sayang sekali, hampir tidak ada pasangan yang fokus kepada pernikahannya. Sehingga saudara, yang justru kita banyak jumpai adalah pernikahan banyak yang gagal. Karena fokus itu sangat menentukan apa yang akan kita dapatkan. Yang iblis lakukan untuk menggagalkan rencana Tuhan atas manusia, yang membuat iblis itu bisa membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Apa yang sering iblis lakukan? Iblis seringkali melakukan yaitu agar gimana caranya supaya kita salah fokus. Ketika kita sudah salah fokus, kita sudah tidak sevisi dengan Tuhan, kita tidak sepandangan dengan Tuhan, disitulah awal mula kita gagal untuk mengalami apa yang Tuhan janjikan. Inilah perbedaan yang harus kita tunjukkan, bukan seperti orang-orang di luar sana. Apa yang memampukan kita agar fokus kita boleh beralih. Yang pertama, saudara, mulailah untuk menabur di ladang Tuhan. Menaburlah di ladang Tuhan. Saudara, kita pasti pernah mengalami di mana tubuh kita mungkin ada di pasar atau di mall atau di pusat keramaian, tetapi pikiran kita memikirkan keadaan di rumah. Atau mungkin kita pernah tubuh ada di tempat ibadah, tubuh ada di gereja, tetapi pikirannya ada pikiran ke pekerjaan kita dan lain sebagainya. Saya percaya kita semua pasti pernah mengalami hal itu. Tubuh kita di mana, pikirannya tidak di sana, saudara. Nah, saudara, kenapa itu bisa terjadi? Apapun yang kita anggap berharga, maka kesanalah hati dan pikiran kita akan tertuju. Karena firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ya. Dalam Matius 16 ayat 19 sampai yang ke-20 mengatakan demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Di mana harta itu berada, di mana barang yang berharga itu berada, kesanalah fokus kita akan tertuju, saudara. Dan ketika kita mulai memberanikan untuk menginvestasikan semua yang berharga untuk pekerjaan Tuhan, disitulah mulai fokus kita akan beralih. Kita akan fokus kepada perkara yang di atas, di mana Kristus itu berada, saudara. Ya, dan puji Tuhan, sudah banyak orang yang menunjukkan perubahan yang luar biasa di tengah-tengah badai corona ini. Kita boleh mendapati baik di grup WA, di televisi, di segala bentuk sosial media, diberitakan ada banyak orang mulai menggalang dana. Gereja-gereja Tuhan mulai bergerak, mengumpulkan dana, menggalang dana. Demikian juga gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, Sinode GBI menggalang dana untuk membantu orang-orang yang terganggu perekonomiannya akibat wabah corona ini, saudara. Semua orang berusaha untuk memberikan apa yang bisa dia berikan. Dan itu tanda bahwa semakin banyak orang yang semakin memahami dan mulai fokusnya kepada perkara yang di atas. Mulailah belajar untuk menabur di ladang Tuhan, sehingga hati kita, fokus kita kepada Tuhan, perkara-perkara yang di atas. Ya, selanjutnya, saudara, yang bisa membantu kita untuk fokus kita berganti, yaitu kita harus mengenali kehendak Tuhan. Kenalilah kehendak Tuhan. Kenapa kita harus mengenali Tuhan? Karena tanpa mengenal Dia, kita akan semakin sukar mengasihi Dia. Yang membuat kita tidak memikirkan perkara di atas, di mana Kristus ada, adalah karena kita kurangnya pengenalan akan Tuhan. Kita kurang mengenali kemauannya, kita kurang mengenali kesukaannya, kita kurang mengenali kehendaknya. Nah, saudara, apa yang membuat seorang ayah atau seorang ibu
ketika bepergian selalu pikirannya kepada anak-anak yang di rumah. Ya, karena apa? Karena mereka sangat memahami bahwa anak-anak mereka sedang menantikan dia. Karena mereka paham betul dengan karakter anak-anaknya, sehingga ketika dia bepergian keluar, mereka selalu memikirkan rumah. Orang yang tidak mengenali, tidak memahami kehendak Tuhan adalah menanti kita di sorga, maka pikiran kita pun tidak akan tertuju pada perkara di atas, pada perkara-perkara sorga. Saudara, ingatlah, dunia bukanlah tujuan akhir hidup kita. Inilah kehendak Tuhan atas kita yang harus kita kenali. Karena sangatlah berbahaya jika kita menolak untuk mengenal Dia. Sangatlah berbahaya. Hosea 4 ayat 6 berkata demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, jika kita kenal Tuhan, pasti apa yang harus diperbuat di masa-masa sekarang ini kita langsung tahu, kita langsung paham. Jika kita mengenali Dia, kita pasti bisa membaca situasi. Situasi seperti ini pasti satu yang Dia mau. Kita harus semakin merendahkan diri. Kita harus semakin hidup di dalam pertobatan. Kita harus mulai terus mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dan selanjutnya, saudara, supaya kita membantu kita untuk semakin mengganti fokus kita, tidak lagi hanya berfokus kepada dunia, kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Mari saudara, kita belajar untuk memahami identitas kita. Pahami identitas kita. Ada ibarat atau pepatah mengatakan kacang lupa kulitnya. Jangan sampai jadi kacang yang lupa kulitnya. Itu ada beberapa orang yang mungkin memutuskan untuk merantau ke negeri orang atau keluar kota dengan tujuan untuk memperbaiki hidup, untuk merubah nasib katanya. Sehingga dia harus merelakan, meninggalkan keluarganya, dan dia harus pergi ke tempat yang jauh dan berjanji nanti kalau sudah berhasil, sudah sukses, pasti aku akan kembali, kita akan bersama-sama lagi dan lain sebagainya. Dan ternyata ada banyak ketika benar-benar berubah, dia malah lupa akan keluarganya yang ditinggalkannya. Dia lupa dengan kampung halaman. Dia merasa lebih nyaman di tempat yang baru yang membuat hidupnya benar-benar berubah. Orang yang demikian tidak lagi memikirkan bagaimana keluarga yang ditinggalkan, tidak lagi mengirimkan sebagian penghasilannya untuk keadaan orang-orang yang ditinggalkannya. Saudara, kita harus paham identitas kita. Kita di dunia ini adalah utusan. Jadi kita hanya diutus. Jika kita mengalami kesuksesan di tempat ini, jangan lupa bahwa tempat ini bukanlah tempat tinggal kita. Filipi 3 ayatnya yang ke-20 berkata demikian, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan saudara dan saya adalah kewarganegaraan sorga. Kita warga kerajaan sorga, saudara. Ingat identitas kita. Semua yang kita capai, semua yang kita raih, kita harus kembalikan untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Pikirkanlah selalu perkara di atas. Orang yang tidak pahami akan identitasnya, dia akan sukar untuk memikirkan perkara di atas. Saudara, itulah yang harus kita tanamkan hari-hari ini, yaitu untuk mengganti fokus kita. Mulailah untuk fokus mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Mulailah untuk menabur di ladang Tuhan. Mulailah untuk mengenali kehendak Tuhan. Dan jangan lupa untuk memahami identitas kita sesungguhnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau urapi setiap umat Tuhan yang sudah mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami dalam masa-masa seperti ini, kami mulai paham bahwa fokus kami harus segera berganti, yaitu mencari perkara-perkara di atas di mana Kristus ada. Karena memang bukan di tempat inilah, bukan di dunia ini tempat tinggal kami harus kembali kepada tempat yang memang Engkau sudah sediakan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, hamba percaya Engkau memberkati umat Tuhan di tempat ini. Haleluya.
Amin.